Ada pesan yang kedua, seorang ulama yang mengatakan dalam kitab dalam kitab Tarbiyatul Aulad, yansus saghiru ala ma kana waliduh, innal usula 'alaiha tanbutus sajar. Apa kata beliau? Karena anak itu akan tumbuh sesuai apa yang dilakukan orang tuanya. Saya ulangi, anak itu akan tumbuh sesuai apa yang dilakukan orang tuanya. Sesungguhnya pohon itu kuat karena kuat akarnya. Kalau sudah rusak akarnya, maka akan hancur ujungnya. Kalau sudah hancur orang tuanya, maka jangan harap anak-anaknya akan baik seperti yang dilakukan ayah ibunya. Makanya ada juga orang protes, Ustaz. Ada juga ayahnya ustaz, anaknya bandit. Ada juga yang ayah mamanya tak ustazah, anaknya jadi qoriah ustazah. Bu, kalau lah ada juga yang bilang, ada lagi ustaz Nabi. Nabi, ayah istrinya durhaka, anaknya durhaka. Nabi Nuh, anaknya yang durhaka dan istrinya. 4 anak Nabi Nuh, Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Ya kan? Bukan Nabi Nuh gagal mendidik anaknya. Memang dicoba Allah itu Bapak Ibu. Di antara anak Bapak Ibu ada yang satu yang membuat cobaan dalam diri kita. Kuat enggak iman kita menghadapinya? Makanya orang jahiliyah dulu, wa'dul banat, suka membunuh anak-anak perempuan. Kenapa? Takut dia menjadi khafal ar, takut menjadi hinaan, dibunuh. Apalagi orang jahiliyah, taqtul aulada mutlaqun dzukura au inasa. Mereka membunuh anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Kenapa? Karena maza'ah, takut mereka dalam keadaan mati kelaparan. Timbang kami yang sengsara, bagusan anakku yang kubunuh. Makanya Bapak Ibu, bukan anak itu juga sepenuhnya salah. Bukan juga orang tuanya sepenuhnya salah. Tapi ada satu dikasih Allah, anak itu berbeda sifatnya. Kuat enggak kau menghadapinya? Makanya beda-beda itu. Makanya orang dulu 10 anaknya tak semua baik. Tak. Ada yang jadi polisi, ada yang TNI, ada yang pegawai negeri, ada yang pencuri, ada yang panako, ada yang pengusaha, ada yang jadi ustaz, macam-macam itu. Kenapa? Saya mengutip dalam kitab Adabud Dunya Waddin sesuai dengan kajian yang ditawarkan oleh Kenajiran bagian akhlak. Saya tak mau mencampur bagian kajian ustaz-ustaz yang lain. Kalau saya dibilang akhlak. Saya kutip dalam kitab rujukan kita yang tetap dalam kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Mawardi, halaman 330. Beliau mengatakan, wa rubbama taghayyaru husnul khuluqi wal wata'u ila sarasah. Sebahagian yang bisa merubah kadang-kadang karakter manusia dari yang orang lunak, tenang hatinya menjadi galak. Apalagi wal bazai li asbabil aridah, dari yang lembut menjadi kasar. Apa sebabnya? Inilah kaji kita Bapak Ibu. Sebab karakter manusia itu dari yang lembut hatinya menjadi kasar, dari orang yang pemaaf menjadi brutal. Penyebab pertama wal wilayah, lingkungan. Jadi lingkungan ini ada 4 aspek. Pertama, keluarga. Jangan salahkan anak ibu cakap kotor, ngomong kasar, kalau bukan karena dia dengar dari mulut orang tuanya sendiri. Maaf ya, kalau bukan karena mulut dari orang tuanya sendiri. Kalau anak sekarang ngomong, misalkan dibilangnya, pauk kali pun kau, pauk kali pun mama, pasti pernah orang tuanya bilang pauk sama anaknya. Bodoh kali pun mama, berarti pernah ayahnya bilang bodoh sama anaknya. Ini kadang-kadang, mulut kau, ayah yang ngajari, diam dia langsung. Oh iya pula aku bilang. Salah satunya Pak, mohon maaf Pak, Bapak jangan disinggung. Berapa banyak anak sekarang yang manggil ayahnya bukan ayah, tapi bos. Bos, lewat ayahnya. Siapa itu? Bosku, bosnya lewat bos. Karena ayahnya manggil anaknya bukan anak, tapi siapa? Anggota. Lewat anaknya. Siapa itu? Anggota aku itu. Anggota kita 4. Dibilangnya anaknya anggotanya. Apa enggak karyawan? Kayak pemborong sama tukang. Kayak gitu itu. Bu, jangan mau dipanggil orang rumah. Istri.
Orang rumah yang gini-gini di sawah-sawah itu. Lingkungan. Makanya ungkapan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Abdul Alwan mengatakan, ini Muhammad, innal khusuna idza qawamtaha i'tadalat wa la yalinu idza qawamtahul khasaba. Kata beliau, dahan itu bisa dibengkokkan kemana arah yang kau inginkan. Ketika dahan itu menjadi ranting. Dahan itu, Pak, apapun dia, kan dahan bisa dibengkokkan ke arah mana yang mau kita inginkan selama dahan itu masih jadi ranting. Tapi apa katanya? Wala yalinu idza qawamtahul khasaba. Khasabu, apa maknanya? Tapi ketika dahan itu sudah menjadi kayu, maka dia takkan pernah bisa kau bengkokkan kemana yang kau mau. Kenapa? Karena ranting tadi sudah menjadi keras. Begitulah anak. Waktu kecil, nggak boleh gitu nanya, tunduk tangan, tunduk. Sampai tua pun dia akan terbiasa kalau lewat dia di depan orang tuanya akan tunduk kepalanya, turun tangannya. Tapi kuda waktu SMP, tunduk. Ngapain Mak tunduk Mak? Ada aja Mama, capek lah kata. Dia jawabnya itu. Muhammad Babib, ini pengaruh besar. Maka pernah ku tanya oma aku, Pak. Ini aku bahan ceramahku yang kulihat dan yang kualami yang menjadikan bahan hidup dalam ceramahku. Pernah ku tanya mama aku, Mak, tak pernah ku tengok mama berantem Mak di rumah ini. Jawaban dia indah. Siapa yang enggak pernah berantem 32 tahun menikah dalam pernikahannya? Cuman kalau berantem pun pakai kode, pakai etika, biar jangan terpengaruh kalian di rumah ini. Betul enggak, Bu? Orang dulu kalau berantem ditutupnya biar jangan jadi pikiran sama anaknya. Sekarang bangga dia berantem, dimaki-makinya bininya di depan anaknya. Besok anak bapak yang menjadi lawan-lawan bapak ketika tua nanti. Jangan apa-apa ya mama aku ini. Main pun kita jadi, main kita ya. Ya ajaknya ayahnya main. Kenapa? Siapa yang tega ibunya dimarahi oleh ayahnya? Siapa yang tega? Bukan? Dibanting dia. Oh, makanya jangan heran sekarang, Pak. Lawan-lawan dia bukan orang lain, anak kandungnya sendiri. Jangan lawan perempuan ya, main kita, cari tempat, mati-mati kata. Brutal lingkungan keluarga. Hati-hati nih, Bu. Makanya kalau berantem, kutanya, ini mama aku kutanya. Jadi mama dulu berantem macam mana? Pakai kode. Cuma lain perempuan ini. Kalau di kode makin melawan, itu kadang-kadang nggak ngerti gitu. Awak udah emosi, anak di depan, jangan nampaknya lagi berantem. Dia dari jauh, masuk kau. Melawan apa? Dari jauh melawan dia itu. Main. Ini harus dijaga, Bu ya. Betul ini. Makanya kau kok pemarah kau. Kok suka membantingi kau. Jangan salahkan anak suka membantingi. Pasti mamanya sama ayahnya kalau marah pernah dilihatnya membantingi. Maka dia pun diekspresikannya ketika marah, dibantingnya apa yang didapatnya. Hati-hati kita ini. Inilah yang tahun demi tahun yang kita pernah tak sadari. Maka itu, ya Allah, saya kadang-kadang kalau jalan sore atau jalan malam sama istri naik kereta, ada yang maki-makian, belum lagi menikah, udah dimakinya anak orang di pinggir jalan, ditinggalkannya naik kereta. Dari situ sudah terlihat, belum menikah dia masih anak orang udah sanggup dicaci makinya, apalagi sudah jadi istrinya. Kalau dulu mana pernah kita tengok anak beranak Muhammad berantem di gang itu, mana pernah? Ditahan suara, jangan ada tetangga. Aku nggak suka dengan aku. Iya, aku nggak suka kau dengan aku. Jangan keluarkan suara anak di samping. Jangan. Biar tahu deh mulut kau. Tugas kau nanti mulut kau. Begitu sekarang sakit kali hati kau malah. Biar tahu lah kau ayah kau ini nggak ada otak ini. Semua disampaikannya sama anaknya. Ini bahaya ini. Kalau bisa jangan. Saya mau kenapa? Izin. Kalau sudah lingkungan keluarga rusak, anak ini pun akan rusak otaknya, tak betah di rumah. Mulailah dia nanti lama di luar. Pertama ditawarkan orang dulu main game, tawarkan rokok, masih suntuk. Kau nggak balik ke rumah, cemana lah bang? Di rumah pun berantem aja orang ayah, suntuk kepalaku. Dah dikasih rokok, mulai nggak tenang, dikasih narkoba, hancur karakter anak. Ini yang terjadi hari ini Pak, tanpa kita sadari, anak yang jadi korban. Jadi kalau berantem pun tahan, ibu pun jaga mulut, jangan tinggi-tinggi kali suaranya. Jangan kadang, ini bang,
Orang udah nahan emosi jangan ditampar, ditawarkannya pula pipinya. Nah. Apa enggak pak? Kena lah sekali. Iya, kadang-kadang jangan sepenuhnya anak disalahkan. Enggak. Kalau anaknya mohon maaf izin, itu pertama. Yang kedua, lingkungan wilayah lingkungan ini. Ini pengaruh ini Pak. Kalau kawan lingkungan berkawan, ini yang kedua. Lingkungan berkawan, tengok siapa kawan anak itu. Siapa kawan kita Pak. Itu pengaruh besar dengan karakter kita. Kalau anaknya suka cakap kotor, kawannya bilang anjir, pasti besok anak ibu pulang sore-sore, dari mana tuh kau anjir? Kawan awak tadi mak lagi main bola dibilangnya anjir. Anak tu kacau ini betul. Dibilangnya pula anjir. Dari mana tuh anak tu anjir? Kalau anak tu sudah dilepas, saya mohon maaf ya, aku bukan membanggakan omakku sama ayahku, tidak. Tapi dulu kalau udah mohon maaf main guli, tak malu omakku itu datang dari rumah dibawanya sabu kalau belum sholat. Sholat. Kawan-kawan pun cabut. Kau muat takut kawanku nengok omak aku. Begitu besok mau datang, Dil, main guli kita yuk. Tapi kau sholat dulu lah kau. Tahulah mama kau ngeri kali mama kau. Aduh, tapi apa kawan-kawan sebelah? Mama kau macam mana? Ini yang salah. Mama aku pir-pir aja, ini yang salah. Kalau mama aku pir-pir aja, mau sholat tak sholat enggak dimarahi. Mama kau yang parah, main pukul, main lempar. Mama aku itu. Cabut. Cabut, tinggal guli semua. Kalau sekarang, macam mana tidak? Kawan mohon maaf begitu, keluarga pun begitu. Contoh lebih enak Pak. Udah kawannya pengaruh, lingkungan keluarga pun pengaruh. Di mana contohnya? Di antaranya anaknya ke masjid sholat maghrib, ayahnya pulang ke rumah. Mana mungkin masuk di situ? Ditanya anaknya, ya sholat lah ya, jangan kau contoh ayah kau ini. Jadi ayah siapa mau dicontohnya lagi? Aku kadang-kadang nengok mulut waktu betul. Jangan kau contoh ayah kau ini. Jadi ayah siapa mau dicontohnya? Ada lebih lucu lagi. Sholat lah ya, sholat. Udahlah, gantian aja lah. Iyalah, datang omak. Iyalah kalian dua ganti-gantian. Satu masuk neraka, satu masuk surga. Ganti-gantian lah kalian masuk. Orang dulu mana kayak gitu bu? Oh aku enggak. Ayahku tukang ajan di kampung. Allahu Akbar. Datang omak. Enggak ke masjid kau. Jangan sempat pulang ayah kau belum ke masjid kau, habis kau dipijak-pijak. Langsunglah gerak, minta balik. Anaknya yang ngajar, Allahu Akbar. Ayahnya mendam batu di luar. Ditanya, anak siapa ini? Anggota kita itu. Bangga pula dia, anggotanya yang ajan, bosnya main dadu. Coba. Seharusnya malulah kita Pak. Malu betul nggak Bu? Di antaranya anaknya ke sekolah pakai jilbab. Di antaranya anaknya ke masjid pakai mukena, mamaknya yang ngantar ke masjid pakai baju tidur. Dari situ mudah kena. Macam mana mohon maaf Ibu kan? Izin. Makanya orang tua dulu kenapa banyak pintar-pintar anaknya mengaji? Karena omaknya luan mengaji. Habis maghrib, taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Ngaji. Udah ngaji mama, mengaji itu keliling. Kalau sekarang macam mana? Omak main handphone, ayah main handphone, anak pun main handphone. Main chip, bagi chip kau dulu, bagi chip orang, bagi chip. Coba, makanya kenapa Bapak Ibu? Ingatlah Bapak Ibu, kan? Karena karakter anak itu akan dinilai dari empat sisi tadi. Pertama keluarga, yang kedua teman, yang ketiga tempat, yang keempat adalah tak lain dan tak bukan adalah ketenangan lingkungan dia. Jadi Bapak Ibu, bawa kemari ke masjid. Walaupun macam adik kami, walaupun enggak ngerti dia ceramah aku ni bawa. Karena lingkungan yang baik itu akan merubah dia. Besok udah dewasa dia akan rajin mengaji ni. Kenapa? Mamaknya sering bawa mengaji. Sama dengan bapak mohon maaf. Ini mana lagi Pak? Dulu kita mohon maaf sering dibawa orang tua, digendong di atas bahu. Ayo maghrib. Sampai sekarang kita teringat, betul juga kata Ustaz. Awak dulu sore-sore digendong atau awak ke masjid. Sampai di masjid main-main, nanti dikasih bonbon, pulang. Sampai sekarang kita Pak akan ingat didikan itu. Ini macam mana? Tidak kan? Macam mana pula kadang-kadang? Ayahnya pun entah kemana kan? Ayah kemana? Makanya ada pesan yang kedua, seorang ulama yang mengatakan dalam kitab dalam kitab Tarbiyatul Aulad, yansus saghiru ala ma kana waliduh, innal usula 'alaiha tanbutus sajar. Apa kata beliau? Karena anak itu akan tumbuh sesuai apa yang dilakukan orang tuanya. Saya ulangi, anak itu akan tumbuh
sesuai apa yang dilakukan orang tuanya. Sesungguhnya pohon itu kuat karena kuat akarnya. Kalau sudah rusak akarnya, maka akan hancur ujungnya. Kalau sudah hancur orang tuanya, maka jangan harap anak-anaknya akan baik seperti yang dilakukan ayah ibunya. Makanya ada juga orang protes, Ustaz. Ada juga ayahnya Ustaz, anaknya bandit. Ada juga yang ayah mamanya tak ustazah, anaknya jadi qoriah ustazah. Bu, kalau lah ada juga yang bilang, ada lagi Ustaz Nabi. Nabi, ayah istrinya durhaka, anaknya durhaka. Nabi Nuh, anaknya yang durhaka dan istrinya. 4 anak Nabi Nuh, Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Ya kan? Bukan Nabi Nuh gagal mendidik anaknya. Memang dicoba Allah itu Bapak Ibu. Di antara anak Bapak Ibu ada yang satu yang membuat cobaan dalam diri kita. Kuat enggak iman kita menghadapinya? Makanya orang jahiliyah dulu, wa'dul banat, suka membunuh anak-anak perempuan. Kenapa? Takut dia menjadi khafal ar, takut menjadi hinaan, dibunuh. Apalagi orang jahiliyah, taqtul aulada mutlaqan dzukura au inasa. Mereka membunuh anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Kenapa? Karena maza'ah, takut mereka dalam keadaan mati kelaparan. Timbang kami yang sengsara, bagusan anakku yang kubunuh. Makanya Bapak Ibu, bukan anak itu juga sepenuhnya salah. Bukan juga orang tuanya sepenuhnya salah. Tapi ada satu dikasih Allah, anak itu berbeda sifatnya. Kuat enggak kau menghadapinya? Makanya beda-beda itu. Makanya orang dulu 10 anaknya, tak semua baik. Tak. Ada yang jadi polisi, ada yang TNI, ada yang pegawai negeri, ada yang pencuri, ada yang panako, ada yang pengusaha, ada yang jadi ustaz, kan? Macam-macam itu. Kenapa? Allah uji. Sanggup enggak kau punya anak yang satu begini modelnya? Sanggup enggak kau? Makanya Nabi Nuh pun begitu. Dipanggilnya dari jauh. Tak mau juga Kan'an. Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dari jauh Pak ini kan. Kan'an. Mendengung suara itu. Ayo naik kapal nak. Jangan sama orang kafir. Kan'an tak mau. Bukan berarti Nabi Nuh gagal dalam dakwahnya menyampaikan agama kepada anaknya. Allah uji satu. Kuat enggak iman? Nah, maka Muhammad Bu, anak itu ada 3 macam. Ya, anak itu ada 3 macam. Pertama ada namanya anak gilingan. Ini bukan hadis ini Bu. Petuah orang kampung kami yang di kampung. Apa anak gilingan itu Ustaz? Anak gilingan ini Bu. Allahu Akbar. Orang tuanya yang ditekan anaknya jadi raja di atas. Tengok anak gilingan. Udah disekolahkan, udah dinikahkan, awak lagi. Mak, awak mau nikah loh. Nah, udah dinikahkan pesta. Mana tahu dia yang utang pesta itu? Oh, pesta lah 2 hari 2 malam. Dah, dia bulan madu, beranak, awak lagi. Oh, mak, setelah awak lagi hamil loh, tolonglah. Nah. Udah hamil bini, mau melahirkan, operasi loh mak, 8 juta. Nah, udah operasi, dah lahir anak akikah, bantu akikahnya napa mak? Giling lagi. Nah, udah akikah, nyunat lagi. Nah, digiling orang tua itu. Ada enggak begitu anak Bu? Banyak. Bukan lagi ada, banyak, berserak. Di sini enggak ada itu. Enggak ada anaknya, orang tuanya ada. Iya. Kalau Muhammad, kami di perantauan dulu tanya abang kami. Hendak menikah, pikirkan bagian. Dulu kita tanya bapak dulu. Bapak dulu mau menikah, Pak. Kalau ada duit menikah kau, paling ku bantu sikit-sikit aja lah. Anak sekarang udah tak kerja, disuruh tak mau, permintaan banyak, digiling orang tua itu. Udah dibuat Muhammad, dibuat tanah kosong, niat awak, nanti kau nikah kalian bangunlah masing-masing, mak. Tanahnya kan lagi kosong, mah. Iya, bangunlah, mah. Nah, udah dibangun siap rumahnya, nggak ada isinya loh, mak. Nah, udah pensiun pun ayah omaknya, mak. Lah yang baru setruk, baru mati tahan kau. Asyik ditekan aja. Itu namanya anak gilingan. Di sini nggak ada Bu anaknya, ayahnya omaknya ada di sini. Yang kedua ada namanya anak panah. Apa anak panah ini? Dia yang Muhammad dilepaskan bidik Muhammad tepat pada sasarannya,
tak tahu dia balas budi terhadap orang tuanya. Udah dikuliahkan, udah disekolahkan, udah dikasih kerja, dikasih harta, awak lagi Muhammad yang jadi susahnya. Awak lagi yang buat jadi pikirannya. Ini banyak anak sekarang begitu. Bahkan Muhammad, bu, anak-anak panah itu tak tahu arah pulang. Itulah yang diatur oleh keluarganya sendiri. Makanya ibu, kalau ibu punya anak laki-laki atau anak perempuan, jangan ajari anak itu durhaka kepada suaminya. Suatu saat ibu punya anak laki-laki, akan dia jadi menantu ibu, dia durhaka kepada ibu. Kalau ada rezeki pulang. Aku begitu Bapak Ibu, nggak bohong aku Pak. Bini kurang Medan. Enaklah pula dulu dia. Waktu hidup mertua dulu, kan? Di Medan aja dia pula. Enaklah dia tiap hari jumpa sama ayah omaknya. Balik kita bilang. Begitu habis Idul Fitri, pulang kita. Bentar lagi lah bang, kau enaklah kau, mamak kau di sini, ayah kau di sini, omak aku di kampung sana. Balik! Siap, begitu nyawa. Ini kadang-kadang, bisa balik kita, nggak apa-apa, kau nggak balik, nggak apa-apa lah, kau nggak mau balik, nggak usah. Ya udah di Medan aja lah kita. Ini anak-anak panah ini. Cocok ditekan itu, tunjukkan balik. Emosi aku betul. Muhammad bang ini, kalau ada rezeki pulang awak, wih, yang sedia nawak buku dah mati, ya awak jawab dari perantauan, tak pernah awak tengok lagi orang tua. Biarlah dulu daku berjalan merubah nasib di perantauan, kalaulah umur dipanjangkan Tuhan, di suatu masa kami kan pulang. Inilah mata itu. Walaupun nak susah pulang. Ya, kadang-kadang begitu. Anak panah ini bu, orang tua yang ditekan. Tersiksa dalam kerinduan. Nggak balik kalian. Nanti lama. Nanti malam orang rumah mak. Kadang-kadang payah. Orang rumah pula lagi katanya. Coba. Kau aja yang balik. Nggak cocok lah. Nggak cocok lah. Ada aja mama aku sendiri. Udah mati. Besok barulah kau sadar. Kau pengen pulang kampung tak ada kerinduan. Kenapa? Tak ada lagi pemancing. Mau maaf tak ada pemancing. Dulu waktu lajang naik kereta pulang tuh nggak peduli aku. Yang penting sampai pulang selamat. Anak sekarang Muhammad jangankan gitu. Dia yang menyusahkan awak. Makanya ingat bu, orang tua sakit belum sepenuhnya anak-anaknya berkorban untuk orang tuanya. Betul nggak bu? Tapi kalau anaknya yang sakit, semua harta orang tuanya dijualnya asalkan sembuh anaknya. Anak panah itu awak yang ditekan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini nak, ayah kau kurang sehat. Udah tahunya kami mak. Untuk mulut ni tu, udah tahunya kami ayah kurang sehat. Udah 88 tahun ini. Kan itu hanya kerja kita, berobat, dibawa. Itulah nak dah. Kan kalian, kan 4 abang beradik. Rumah-rumah yang rezeki kalian. Satunya ni mereka ditembung ini agak susah. Tapi abang kau yang ditembung inilah pula yang ngawani mamak sama ayah kau berobat. Kalau bau pula kalian bapokat. Macam mana kita buat ayah kalian? Macam mana lagi usahanya mak? Kita baca ayat Yasin 41 lah ya mak ya. Yasin 41 lah yang ditawarkan. Bukan begitu nak, entah berapa dan ya, mak kau tolong-tolonglah ya kau ini kita bawa nanti ke punya. Udah bolak-balik loh mak, enggak ada sembuhnya. Udahlah, jangan aku aja lah mak. Inilah anak pak. Aku aja mak. Semalam pun aku, ini pun aku aja. Anak panah ini. Dicucuknya omaknya dari bidinya. Tak. Oh mana? Oh ya. Dulu waktu sekolah kau apa mau nama? Sekarang enggak berobat. Maka dengar ini bu, jangan biasakan membagi harta belum mati awak. Kenapa Ustaz? Karena belum tentu nanti hidup ibu masih sehat atau sakit, harta yang dibagi tak bisa ditarik balik. Sakit hati ibu gara-gara anak itu. Anak sekarang pintar-pintar cakapnya, mak jual aja lah mak. Mama kan tinggal berdua. Nanti mama meninggalkan kami berantem. Urusan berantem dia. Awak pula ditawarkannya nanti berantem. Aku kadang-kadang emosi aku pak. Agak-agak redah kalau dulu aku. Iya. Disuruhnya pula anaknya Muhammad menjual harta orang tua yang dicari ayah omaknya. Apa dia takut-takutnya? Mau mama nanti kami berantem gara-gara harta warisan ini. Kau yang enggak punya iman. Kau yang enggak punya iman. Kau bilang kau berantem kalau enggak dibagi warisan sebelum mati. Berarti kau sudah menganggap kalau nanti enggak dibagi sebelum mati, kami akan bertengkar. Di mana imannya itu? Yang betul itu enggak usahlah bagi lu. Mama kan masih hidup mak. Nikmati mama lah ini. Ini kan mama yang cari. Biarlah kami menyewa-nyewa mak. Anak soleh ini. Ini kan jual aja lah mak. Mama kan tinggal berdua. Kamar 5, di bawah 2. Kadang-kadang mama pun kadang-kadang capek naik turun. Naik, harga pasaran naik, mak naik. Ini kan 10 kali 20, 10 kali 20 kan 200 meter. Berarti kok kali 4 juta semuanya. Kan lumayan, mak 8 miliar. Mama nanti naik haji. Mana bisa naik haji? Rukun Islam udah kurang 1. Kenapa? Tidak berangkat haji 3 tahun. Mana lagi rukun haji itu? Rukun Islam. Gara-gara itulah mohon maaf berdosa kita semua ini. Ya kan? Dikurang-kurangi rukun iman itu, rukun Islam itu. Dah,
nanti mama umroh, nggak usah lah. Orang tua yang soleh, orang tua yang baik tuh. Oh iya ya, jual aja lah bang, bagi-bagi aja bang. Nanti kita mati, nanti kita meninggal bang. Orang itu berantem, kan kita yang tersiksa. Nggak ada kaitannya itu bu. Nggak ada kaitannya Muhammad anak itu berantem, orang tuanya tersiksa masalah harta warisan. Anaknya yang durhaka, disuruh-suruhnya dibagi harta orang tua yang dicarinya. Hati-hati nih, ini namanya anak panah. Yang ketiga, jadilah anak tangga. Oh baik, anak tangga ini bu. Tahu macam mana anak tangga ini bu? Anaknya yang mengangkat derajat orang tuanya karena anaknya menjadi semua. Memang jual gorengan jadi di muka sana. Memang tukang becaknya ayahnya. Memang kerja bangunannya ayahnya. Tapi Muhammad, anaknya 5, semua sarjana. Dibilang orang, betul lah kakak yang beranak itu ya. Alhamdulillah, jual gorengannya pula kak, vitaminnya jelantangnya pula. Sehat-sehat, pintar anak kakak ya. Ya Alhamdulillah lah. Alhamdulillah tuaku memang tak berhartaku. Anaklah hartaku. Dia yang bangun rumah ini semua. Ya Allah kaya. Dia yang berangkat kami umroh. Cuma-cuma. Maksudnya kak, ya cuma sampai Kuala Namu. Karena kopi dibalikkan lagi. Aku bukan membanggakan, di kampung-kampung kami sana, bu, jangankan menjadi anaknya, imam saja anaknya, udah menetes air mata umaknya di belakang. Ajan lah ajan. Oh, aku begitu pula dulu bu. Nggak pernah dibangga-banggakannya anaknya, tapi ajan kau kenapa dia? Kenapa? Kalau ajan kau mau, hilang capek omak yang dari ladang. Ajan lah aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanya orang, anak siapa yang ngajarin itu? Anak kulit. Ya Allah, anak awak lagi budak pandai aja. Betul lah, aku anakku ya Allah. Cakap minta apa-apa. Jangankan ajan, diajankan yang cocok gitu. Apalagi Muhammad ya, makanya waktu sarjana aku, tak pernah berhenti air mata manetis. Jual sayurnya omakku, ayahku sapam. Tapi begitu sarjana saya pak, dibilang orang, betul lah kakak ya, jual sayurnya omakku bu, jual sayur, ayahku jaga malam pak. Berapa lah gaji jaga malam di kampung? Paling jago 700.000, anaknya 6. Tapi entah kemana rezeki. Makanya Muhammad kaya bukan karena gaji, yang menentukan kaya manusia. Hamba Allah bukan gaji, tapi rezeki. Berapalah gaji tukang jaga malam. Berapalah gaji Muhammad bu di tukang genjer. Tapi rezekinya ada aja dikasih Allah jalan. Itu namanya anak tangga. Ya? Jadi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak ibu semua jadi anak tangga. Ya Allah kak, siapa yang datang tadi itu kak, pakai kamera kak, pakai baret. Anak kulit, ya Allah Rabbi. Tugas di mana kak? Di Polda. Polisi kak? Enggak, security. Oh, makanya cari ku tengok kak, kok sama bajunya. Iya. Kau tengok bacaannya, jangan warnanya. Kau tengok. Namanya waktu bertanya, mana pula tahu dia itu. Udah, karena berani aku bilang security. Ayahku security, makanya aku sampaikan begitu. Dah.